penggugat adalah orang-orang yang merawat, mengurus objek perkara secara turun-temurun semenjak tahun 1968, sehingga patut dipandang sebagai pemilik hak prioritas sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tuan-tuan Majelis Hakim, para penggugat adalah warga biasa, masyarakat kecil yang hanya menggantungkan hidupnya dari usaha kecil, tidak seperti para tergugat diantaranya ada yang mendapatkan anggaran dari negara, ada juga selaku BUMN yang tentu mendapatkan keuntungan. Tidak cukupkah anggaran negara dan keuntungan yang telah diraup itu sehingga masih mengusik hak rakyat? Tuan-tuan Majelis Hakim yang terhormat, bukankah pemerintah selaku penyelenggara negara berkewajiban untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat? Cukup, sekian yang mulia. Terima kasih. Cukup yang mulia. Oke, selamat sore Sobat Master dimanapun Anda berada. Kali ini bincang-bincang kita di edisi Perempuan Tangguh akan memasuki dunia yang sangat mungkin sebagian orang akan bertanya kenapa pilihan beliau untuk kesana sampai membela hak-hak yang katakanlah kaum tertindas. Oke, tapi kali ini tadi sahabat sudah menyaksikan salah satu tayangan video cuplikan beliau ketika sidang di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Perkaranya apa, kasusnya apa, nah nanti kita kupas. Saya ditemani oleh salah satu pengacara muda Perempuan Tangguh kali ini. Boleh kita kenalan teh? Boleh. Oke. Dengan siapa teh teh? Ya, nama saya Artra Gusti SHCLA. Oke. Saya tinggal di Bandung. Oke. Orang asli Bandung. Oke. Sekarang acara di Bandung. Acara di Bandung. Oke, ini bro, sebenarnya beliau tuh pengacara yang hebat lah. Jadi kalau Bang Agam nanti ketemukan perkara-perkara di sekitar wilayah Kota Bandung, yang beliau bisa membantu. Nah, di alumni malam minggu ini, teh kita bincang sebentar ya. Silakan. Teteh, boleh kenapa? Boleh, Boleh, teteh akan. Ya, gini teh. Kenapa teteh memilih jalur hukum? Memilih jalur hukum. Tidak ke psikologi, tidak ke kedokteran, atau karena dikorbankan atau Ya, tadi seperti yang saya bilang, itu ibaratnya jawaban dari doa-doa. Jawaban dari doa-doa. Kayak ibu saya kan selalu mendoakan, nak, semoga kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu sukai, yang membuat kamu bahagia, yang kamu nikmati, katanya, agar kamu pun bisa menjalani pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan tulus. Ternyata jawabannya seperti sekarang, menjadi pengacara. Dulu di mana? Dulu bahkan saya nggak berpikir untuk menjadi seorang pengacara. Dulu ibaratnya mimpi kan biasanya dari waktu kita kecil pengen jadi pilot, guru, jadi presiden misalnya kan, mimpi setinggi-tingginya. Tapi ternyata karena itu teriris oleh doa-doa itu. Semoga kamu mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat misalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pekerjaannya sekarang ini bermanfaat, gitu Kak. Ini berarti kisah malam minggunya seperti apa dulu? Wah, kalau malam minggu dulu, kalau Akang kan tadi berkeringat dan berdarah-darah kan? Dulu. Nah, kita cerita dulu. Kalau saya mungkin berjingkrak-jingkrak. Oh, masih? Oh, enggak dong. Oh, enggak. Dulu berjingkrak-jingkrak. Iya, kalau sekarang malam minggu juga biasanya tiba-tiba ada yang pengen ketemu, pengen ngobrol gitu kan, biasanya malam minggu sekarang. Atau kayak istirahat, kalau enggak, atau enggak mungkin masih ada agenda-agenda lain lah. Ya, jadi memaknai alam malam minggunya berbeda dulu dengan sekarang. Iya, jadi makanya kan alumni malam minggu. Ini kisah yang paling menarik dulu waktu sesuatu hal yang berbeda ketemukan adalah ketika Teteh mencari yang penting nyaman ya. Iya. Kerja. Dulu ngambil sekolah di mana? Dulu itu saya awalnya itu kuliah di Parahyangan. Tahun 2007. Bisa dihapus nggak 2007-nya? 2007 ternyata saya kuliah, sudah menjalani mungkin kan
Ternyata berbelok, Kang. Karena tadinya FISIP saya ngambil tuh. Saya ngambil FISIP, berbelok dengan malam minggunya ini. Akhirnya mungkin pas setelah bermalam-malam minggu, saya berpikir, aduh saya mau kuliah lagi nih. Waktu itu masih bingung mau ngambil jurusan apa ya, apa mau FISIP lagi atau saya punya keinginan yang lain. Ternyata memang dibukakan jalannya, saya mengambil ilmu hukum. Waktu pertama masuk ke ilmu hukum pun ditanya sama dosen saya waktu pertama kuliah, kenapa kamu mau masuk fakultas hukum, katanya. Oh, jadi apa kamu, katanya gitu kan. Saya jawab masih gitu kan. Ternyata setelah saya mendalami, saya mempelajari, ternyata itu menarik juga gitu. Saya tertarik ternyata kan, Nah, pas semester 3 lah, semester 4, ya udah saya bilang, ya saya mau jadi pengacara aja gitu. Ngomongnya jatuh pilihannya jadi pengacara. Iya, karena waktu itu juga dulu saya kan sering, jadi ini ada pengalaman pribadi ya. Saya dulu sering mendampingi mama saya. Kebetulan mama saya juga dulu masih bekerja lah jadi pengusaha. Jadi di saat itu waktu itu ada satu pertemuan dengan relasi pekerjaannya, ada salah satu pengacara dia menjelaskan tentang aspek hukum lain-lain. Wah, sampai ibaratnya kita mengerti lah gitu kan. Dipaksa untuk mengerti? Ya, mungkin ya. Sebenarnya bukan dipaksa, dibuka untuk mengerti. Terus akhirnya di situ saya ngomong sama mama saya waktu itu masih ibaratnya masih nggak keceplosan lah mungkin disebutnya ya. Saya bisik ke mama saya, Bu, saya mau jadi pengacara ya. Nah, ibu saya juga mendukung, makanya kan kita juga ada support system sampai bisa jadi pengacara itu kan, didukung sama orang tua, orang sekeliling kita juga. Jadi ibaratkan kayak tiba-tiba tuh pintu tuh dibuka gitu loh untuk bisa jadi pengacara. Dulu tuh saya nggak tahu sama sekali gitu apa itu. Padahal pilihannya banyak loh ya. Bisa jadi notaris, kejaksaan, biasanya nanya, hakim kah, atau jadi penjaga lapas lah. Iya, banyak gitu, sekali. Tapi jatuhnya ke pengacara. Karena dipaksa atau dibuka melihat pengacara tadi berbicara. Bisa salah satunya itu. Salah satunya pun saya pun karena tertarik dari ilmu hukum. Atau karena melihat realita ketidakadilan. Bisa juga Pak, karena itu kan salah satunya saya ketemu sama mama saya itu, saya ketemu pengacara kan Pak. Iya, saya juga ingin, ibaratnya saya juga mau, ya kalau memang ini ada yang harus saya perjuangkan nih, ya, gimana caranya berjuang? Salah satu caranya ya menjadi pengacara. Misalnya. Salah satu bagian yang diambil itu, dulu ngambil apa? Fakultas saya dulu ngambil administrasi publik. Administrasi publik di Parahyangan. Lalu ke STHB, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Apa? Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Saya ngerti. Kebetulan akang juga senior kan ya. Dulu tapi bertemu lagi sama alumni. Nah, di STHB ini nih ada sesuatu yang menarik mungkin ketika sering magang nih. Perkara apa yang ditangani yang sangat mungkin unik kan? Waktu saya magang dulu ini ceritanya. Saya magang banyak sekali. Apalagi saya melihat, saya dulu kan ibaratnya magang, kalau bisa disuruh, ayo kita ke pengadilan misalnya, atau ayo kita ke sini gitu, saya masih saya lihat, saya mempelajari, saya ibaratnya banyak lah yang membantu saya juga, karena kan kalau pengacara itu kan harus ada tim. Harus ada tim, kita tuh harus bekerja tim gitu kan. Jadi kalau dulu saya dengan keluarga supporting system saya, mama, papa, adik misalnya. Di saat saya sudah terjun magang, supporting system saya itu adalah tim. Jadi kita tuh harus punya tim yang solid kalau pengacara itu. Kenapa? Jadi ibaratnya jangan sampai kita punya tim, tapi hanya berdampingan, tapi tidak berpegangan, tidak bergandengan. Untuk apa kan? Kalau hanya berdampingan ya tidak solid lah buat saya. Jadi itulah dari supporting system itu, saya didukung sama senior saya, sama tim saya, untuk saya ibaratnya dibentuk menjadi pengacara yang benar. Jadi pengacara yang benar. Setuju. Iya. Saya sangat menarik nih, karena dasar negara kita juga kan negara redsat ya, bukan matsat. Yang meren gitu kan? Yang meren. Nah, dari sekian lawyer pengacara yang menjadi panutan, banyak. Yang menjadi, nih kayaknya gue pengen gini deh.
Kalau saya sendiri panutan banyak. Saya melihat misalnya senior-senior gitu ya. Wah hebat ini pengacara ini, wah ini hebat gitu kan. Ini hebat. Tapi jujur tetap aja kita pengacara ada ciri khasnya sendiri. Ada ciri khasnya. Jadi ibaratkan kita melihat, wah ini senior ini hebat nih, keren gitu kan. Bukan kita ingin menjadi seperti senior, tapi kita ingin menjadi diri sendiri yang bisa sehebat gitu. Mereka. Iya. Dan contohnya? Jangan saya sebut nama di sini ya. Inisial aja? Banyak. Oh banyak. Senior-senior saya banyak yang bisa menjadi panutan. Termasuk di Bandung? Banyak di Bandung, secara skala nasional juga pasti banyak. Tapi kan ibaratnya bila kita ada panutan, kita juga kan mudah-mudahan nih, alhamdulillah kalau kita pun bisa menjadi panutan. Setuju. Nah ini gitu. Sobat Master. Jadi bagaimanapun dengan satu pengaruh dari luar, tapi tetap dia punya prinsipnya. Ada prinsip yang jadi diri sendiri mungkin. Iya. Dan ini dibuktikan dengan art ya. Iya, betul lah kan? Akra Gusti. Akra, boleh. Sarjana hukum bro. Gam, jadi beliau sekarang menangani perkara apa? Perkara itu banyak Kang. Perkara Yang fenomenal deh apa nih ceritanya? Perkara itu banyak. Fenomenal tapi gagal. Fenomenal tapi gagal, jangan lah Kang. Ibaratnya kita kan kalau jadi pengacara itu kan ya, kita tuh diberikan kepercayaan. Seperti biasa aja misalnya secara umum kita diberikan amanah, kita harus menjalankan amanah itu dong. Kita diberikan kepercayaan misalnya dari orang atau dari klien gitu kan. Kita harus semaksimal mungkin. Kita harus sampai melakukan apa? Jangan sampai kita mengecewakan. Jangan itu. sampai mengecewakan. Iya, karena kita pun apabila percaya sama orang kita nggak mau dikecewakan. Itu kan, dikecewakan. Yang saya pelajari ya dari perkara-perkara ya, hampir semuanya itu sebetulnya ini kan kita memperjuangkan apa yang menjadi hak gitu kan. Memperjuangkan apa yang menjadi hak. Jadi haknya ibaratnya gini. Contohnya? Kita menginginkan lebih itu boleh, ya kan? Menginginkan lebih itu boleh, tapi kita mengambil lebih itu tidak boleh kan. Tapi apabila kita berusaha lebih, itulah lebihnya. Jadi ibaratnya haknya gitu kan. Sesuai porsi, memang sesuai yang memang itu haknya. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain dan hak kita pun diambil oleh orang lain. Itu tidak boleh kan. Kalau yang tadi video pertama itu yang ditayangkan apa? Video pertama itu mengenai ada salah satu perkara kan, di Kota Bandung. Itu mengenai mencakup banyak orang ya, warga lah bisa saya sebutkan. Hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak, warga. Ibaratnya banyak warga di situ gitu kan, yang mungkin merasa haknya itu terampas. Terambil oleh mungkin orang yang merasa berhak, pihak yang merasa berhak. Menurut pengakuannya. Iya, kita kan juga betul kan mengakui itu boleh kan, asal bisa dibuktikan. Itu kan, mengakui boleh ya, gitu kan, asal bisa dibuktikan betul atau tidak, gitu kan. Setuju. Nah, jadi jangan sampai kita tuh seperti yang saya bilang, kita ambil hak orang lain, seolah-olah kita berhak, padahal kan mungkin di situ juga masih ada hak orang tersebut, gitu. Jadi kasus itu warga-warga itu yang merasa terampas haknya. Kita bela pun bukan yang harus mengambil hak warga ini seluruhnya, enggak. Sesuai porsinya. Kita juga membela itu kan, hak itu harus diperjuangkan kan. Masa sih kita tidak memperjuangkan, jelas-jelas itu hak kita gitu kan. Nah, ibaratnya warga-warga itu kan sudah percaya sama kita, jadi kita pun harus maksimal karena kita melihat Kang, kadang-kadang kalau permasalahan hukum itu Kang, permasalahan hajat hidup orang, nasib, kehidupan Kang di situ. Bukan hanya ibaratnya bukan hanya permasalahan ya udah nggak apa-apa gitu, atau misalnya disepelekan. Nah itu kan nggak boleh kan. Kita ini manusia, kita ini hidup berdampingan, nggak bisa kayak gitu. Harusnya tahapan yang telah ditempuh. Tahapan yang ditempuh itu kita kan sudah melalui upaya hukum dari keadilan banyak, ada litigasi dan litigasinya juga sudah kita tempuh. Semoga hasilnya ya pihak-pihak yang bersangkutan itu tersentuh, bisa melihat faktanya dengan baik, melihat faktanya dengan terang, gitu kan. Jangan hanya melihat ya matanya sebelah ditutup, di sebelah dibuka gitu kan. Sebentar, kasusnya apa? Kasusnya masalah penertiban lahan warga di
Kota Bandung. Di Kota Bandung, di salah satu daerah Kota Bandung. Oke. Dan yang terlibat banyak orang yang merasa yang jadi korban. Banyak yang merasa haknya masih terombang-ambing. Oke. Banyak, itulah makanya kan jangan hanya kita melihat karena orang kecil gitu kan, warga gitu kan yang kita lihat mungkin dari sebelah mata kita mungkin melihat dari gedung-gedung tinggi melihat kecil kan, gitu kan. Ya apa salahnya kita melihat lebih dalam. Kita melihat lebih dalam. Kita ibaratnya kita cubit diri sendiri lah kan. Kalau saya misalnya kita mau melakukan hal terhadap orang tuh kita cubit dulu. Kita merasa keberatan nggak diperlakukan seperti itu? Jadi jangan sampai kita tuh melihat permasalahan itu kan, jangan hanya dua sisi A dan sisi B. Kalau misalnya secara profesi ya Kang ya, dan secara individu saya tuh harus melihat sesuatu tuh dari segala aspeknya. Ibaratnya warna itu nggak cuma hitam dan putih, masih banyak warna yang lain. Jadi dibukalah matanya lebar-lebar dan telinganya juga. Ini buka join dengan dalam penanganan perkara tadi, join dengan kantor sendiri atau buka join dengan kantor orang lain? Kalau itu kita kan sebetulnya profesi advokat ini bebas Kang. Ada yang kita buka kantor sendiri, kita bekerja sama dengan tim lain misalnya, itu nggak masalah. Kalau perkara yang tadi disebutkan di video ya, tadi ditayangkan itu kita pakainya dari pusat bantuan hukum dari organisasi Pradi, organisasi pengacara advokat cabang Bandung. Oke, nah ini Sobat Master, biar ini salah satu bentuk edukasi juga nih, biar Agam tahu atau Ajinya tahu. Kalau di media itu kan suka ada tampilan bawahnya ada pengacara, ada advokat, ada penasihat hukum. Apa yang membedakan? Biar itu kan kayak biasanya kadang kan orang awam advokat, apa ya advokat ya, gitu. Betul. Oh ya kan pengacara gitu kan. Kalau konsultan hukum kan udah tahu konsultasi ya untuk bisa membicarakan permasalahannya apa. Pengacara ya, advokat itu kan sebetulnya adanya undang-undang advokat, bahasa di undang-undang. Jadi sebenarnya sama. Penasihat hukum juga sama. Penasihat dari penasihat kan dari konsultan. Itu juga. Iya. Jadi bukan berdasarkan perkara yang ditangani. Oh enggak. Kalau perkara kan seperti Akang juga tahu kan, kalau perkara dibeda-bedakannya pidana dan perdata atau dan lain-lain kan. Kang Agam ya. Beliau ketua Karang Taruna Kecamatan, jadi biar tahu kasusnya bisa konsultasi dengan doi. Itu hanya beda-beda itu aja sih kan penyebutannya. Tahu saya ya, setahu saya. Karena kadang-kadang memang orang juga bingung Kang, advokat apa ya advokat gitu kan, padahal kan ibaratnya bahasa awamnya pengacara. Kok namanya pengacara? Bingung kan Kang? Ini juga kadang-kadang ya pengacara katanya, jadi pengacara bersidang katanya, bahasanya gitu kan. Jadi pengacara bersidang, pikirnya seperti itu kan. Tapi untuk misalnya orang-orang nggak tahu ngapain sih bolak-balik ke pengadilan ibaratnya gitu kan bersidang cuma satu kali katanya gitu kan. Itu enggak Kang, jadi gini, kadang-kadang orang juga berpikirnya cuma sekali datang. Enggak, kayak misalnya kita tuh satu perkara nih Kang, misalnya kita ada perkara di Pengadilan Negeri Bandung misalnya, Kota Bandung. Itu tuh enggak cuma satu sekali sidang terus putusan udah aja, enggak kan Kang. Jadi kita tuh kayak ada agenda-agenda persidangan setiap minggu Kang. Jadi agenda-agenda setiap minggu itu kan ada macam-macam lah, dari jawab jinawab dan lain-lain, pembuktian dan putusan dan lain-lain. Ibaratnya perkara perdata nih Kang ya misalnya. Itu tuh satu minggu, misalnya agenda minggu ini agendanya apa, nanti minggu depan agendanya apa. Dan kita pun nggak cuman kayak datang terus ketemu hakim udah aja, enggak Kang. Kita juga sebagai pengacara juga ibaratnya untuk agenda minggu ini atau minggu depannya itu kita tuh mempersiapkan jawaban kita, misalnya jawab jinawab kita ya, misalnya mempersiapkan drafting. Kita kan harus berpikir sebelum itu, ibaratnya kalau tugas dikumpulkan kan kita bikin dulu kan. Nah itu jadi bukan cuman kita datang hahehe tok gitu kata hakim udah gitu kan, enggak gitu. Itu juga yang kadang-kadang bingung gitu, bahkan orang tua saya aja bingung, kamu tuh ngapain katanya tiap minggu katanya. Loh memang ada agendanya, ada jadi ada jadwal yang memang harus dilakukan gitu kan, per minggu itu satu perkara tuh seminggu sekali gitu. Satu perkara satu minggu sekali. Dan itu pun kita juga kan ada pekerjaan sebelumnya yang seperti saya bilang, bikin drafting, bukan cuman
menghadiri gitu kan. Kadang-kadang kan kalau orang awam kan, oh ya udah pengacara kan cuma datang ke pengadilan udah aja katanya. Oh nggak cuma datang gitu kan. Kadang-kadang itu makanya disebut kalau proses hukum itu lama, katanya kan ada istilah seperti itu. Ini beracara udah berapa lama? Kalau saya masih baru kan. Berapa? Saya itu waktu saya resmi di Dapat lisensi? ya di Sumpah dan Dilantik itu saya itu 2017. Saya 3 masih tahun. baru, iya. Dari 3 tahun ini perkara yang sangat berkesan apa? Banyak kalau Satu. hampir semuanya itu berkesan untuk saya. Yes. Semuanya itu berkesan. Kalau saya bukan ya, enggak disebut lebih ya. Kalau Artinya ada ini suatu, ternyata ini loh yang kata orang lain tanda kutip dan sebagainya, tapi mampu gitu menjelaskan itu. Woi, Itu. kalau kita kan pengacara tim kita. Iya. Bisa nangis itu. bukan Iya. Kalau saya banyak Kang, Oke. banyak sekali. Tapi ibaratnya pengetahuan ilmu yang saya dapat banyak sekali. Oke. Kan? Banyak, bahkan saya juga waktu pertama jadi pengacara aja saya nggak tahu. Namanya saya harus belajar kan, saya nggak tahu. Tapi saya itu bukan lebih tertarik, saya suka lebih Betul. lebih gemes gitu ya. Betul. Kalau permasalahan itu tentang perempuan. Tentang perempuan. Iya. Contohnya. Aji jangan masuk. Hati ya, nggak boleh nih. Ini akang-akang ini hati-hati ya. Contohnya kan banyak kan sekarang tentang kekerasan seksual Oke. terhadap perempuan, Oke. misalnya kan. Perempuan juga kan sekarang anak ya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan ada juga kan terhadap laki-laki. Betul nggak Kak? Betul kan? Ya terhadap perempuan gitu kan. Khususnya terhadap Oke. perempuan. Karena kan ini juga orang kan taunya kekerasan dalam rumah tangga, taunya kan itu. Yeah. Secara umum ya saya bilang Yes. secara umum. Atau kekerasan dalam rumah tangga, dipukul misalnya taunya, dipukul, ditampar, itu kekerasan fisik kan. Namanya. Oke. Sedangkan kekerasan itu kan ada yang namanya kekerasan psikis, Oke. kan? Kekerasan fisik, Oke. kekerasan ekonomi. Oke. Ya, kekerasan emosional emosi ya, kekerasan emosional. Ada juga kan dampak dari pengaruh sosial budaya. Kita juga kan punya budaya banyak-banyak kan. Kayak misalnya ada budaya kayak misalnya menikah usia dini itu kan nggak boleh. Maksudnya itu kan menjadi hak perempuan. Biasanya perempuan sih Kang, makanya Ya. saya lebih karena saya perempuan. Oke, lebih concern perempuan karena melihat kebanyakan Iya, cenderung kekerasan itu perempuan kan, menjadi korban. betul jadi korban. Di 3 tahun beracara ya, bisa diceritakan mimpi besar TTA ke depan apa? Apanya? Mimpi besar. Mimpi besarmu apa? Mimpi besar saya mimpi besar saya salah satunya jelas saya ingin menjadi pengacara yang benar. Oke. Saya ingin menjadi pengacara yang benar. Benar apa betul? Benar dan betul-betul keinginan saya. Bukan ingin menang tapi ingin benar ya. Benar Kak. Oke. Alasannya kenapa? Eh, Apakah yang mungkin tanda kutip yang lain tidak benar tidak juga? oh enggak Kang. Ingin benar tuh maksudnya begini ya. Nah, Pengacara yang baik kan banyak. Maksudnya gini, ada kan istilah baik dan benar. Betul nggak Kang? betul, Betul. Yang baik belum tentu benar. betul. Yang benar sudah tentu baik, Baik. kan. Buat saya, menurut saya itu. Jadi yang benar aja. Oke, ini ketika menangani satu perkara kan dari strata sosial itu kita masyarakat berlapis-lapis ya. Katakanlah ketika mereka yang punya menengah ke atas mungkin bisa aman dalam hal ini, bagaimana dia bisa berdiskusi, dia menyampaikan pendapat, atau sekalipun masalah finance dia seperti apa. Tapi ketika menengah ke bawah, bagaimana dari sisi teteh menyikapi? Istilahnya Apakah kan harus berbahaya atau gimana maksudnya nih? istilahnya kan banyak katanya. Hukum itu lebih apa? Tumpul ke atas, kuncing ke bawah. Itu istilahnya istilah umum ya. Sebetulnya gini Kang ya. Untuk jadi pengacara aja ibaratnya Kang, ada seorang pelaku telah melakukan tindak pidana pembunuhan misalnya. Oke. Itu kan pasti, wah itu pengacara pembunuh, kenapa pembunuh itu di ini gitu. Setiap orang Kang itu wajib dibela, punya haknya gitu. Setuju. Betul kan? Setuju. Nah, kalau misalnya untuk tadi ada istilah kenapa yang kalau orang yang ada di atas itu lebih disebutnya lebih mudah gitu kan, lebih mudah untuk mendapatkan akses hukum, mendapatkan ya segala haknya lah, atau misalnya lebih seperti seolah-olah dilihat tuh lebih ringan gitu kan. Dan sekarang enggak juga kan. Jadi gini, pengacara ini kan
untuk membela, untuk ibaratnya untuk memperjuangkannya ya prosesnya. Ada misalnya ada orang sedang bermasalah hukum, bertanya, nggak masalah kan? Siapapun, kita juga kan tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak, ini mah nggak gitu kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh julid. Nggak, jadi ibaratnya semua juga wajib dibela. Jadi jangan takut untuk datang ke kadang-kadang kan orang takut tuh kantor pengacara, ya nggak? Takut. Aduh takut tuh pengacara itu pengacara gitu. Sedangkan ibaratnya malahan kan apabila ada permasalahan ya ayo mari kita bicarakan. Silahkan gitu kan datang atau misalnya temui itu nggak apa-apa. Kita mempermasalahkan kalau untuk masalah tadi katakan tadi menyinggung masalah ada uang atau tidak ada uang gitu kan, kalau itu kan semua juga bisa dibicarakan. Itu relatif. Nggak semua relatif. Kita juga bukan orang yang tiba-tiba kejam kok gitu, bukan, kita juga sesama manusia lah gitu kan. Betul. Jadi jangan takut. Kalau sekarang ketemu pengacara lagi ada masalah curhat aja. Oke. Yang terkait dengan hukum silakan. Kamu tinggal di mana aja? Nah, Anda bisa hubungi beliau. Dekat loh. Satu wilayah, Gam. Sumur Bandung ya. Sumur Bandung kan di Panaitan kantor pengacara. Ya, kantor Panaitan di Wirangun-Angun. Gitu. Nah, ini mimpi besarnya menjadi pengacara yang baik, yang benar ya. Yang benar, karena yang benar pasti baik. Yang baik belum tentu. Benar. Ini catat bro, ini menjadi satu mungkin bisa dikatakan gerakan bagi insan muda terutama nih, bagi mereka ingin mengikuti jejak seperti beliau. Kamu kan perempuan ya, nah ini bagaimana cara belajar mereka gitu. Perempuan tangguh ini kan di sekeliling laki-laki yang baik tuh. Tapi benar nggak? Tapi tidak benar, bukan berarti juga. Oke, kembali lagi ke keadilan untuk semua kan ya. Dalam hal ini menyikapi ketika perkara yang bermasalah dengan keterkaitan dengan pemerintah, bagaimana cara menyikapinya? Apabila dengan pemerintah, kan pemerintah juga ada regulasinya ya. Betul. Kita juga ibaratnya kalau datang ada birokrasinya bukan panjang ya, ada beberapa tahapan lah yang harus kita. Tidak seperti ibaratnya kayak jual beli di pasar, nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Sekarang gini, kita juga dari dulu harapan kita kan memiliki pemerintahan yang baik, baik dan benar. Bukan benar, tapi baik. Ya, baik dan benar. Ibaratnya gitu. Kita ini kan sebagai warga negara wajib untuk dilindungi kan. Itu. Jadi apabila ada perkara dengan misalnya antara dengan pemerintah gitu, dengan skupnya pemerintah, ya pemerintah juga harus berlaku baik dan benar. Gitu, baik dan benar. Ibaratnya seperti saya bilang tadi, kita itu melihat itu jangan dari sisi A, sisi B, semua sisi dilihatlah. Lebih gimana ya? Lebih bijaksana. Bukan bijaksini. Bukan, bijaksana. Bijaksana dan bijaksini. Itu baru. Lebih bijaksana. Setuju. By the way, ini ngomong-ngomong katanya lagi S2, betul? Iya. Sudah beres atau menjelang beres? Doakan ya Kang ya, kebetulan mudah-mudahan saya diingatkan. Diingatkan dan diperingati. Februari ini saya harus selesai. Februari tahun depan. Maksimal Februari. Maksimal. Doakan ya Kang ya. Di sini. Iya, masih di alumni Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Banyak historinya Kang? Pastilah. Iya, banyak historinya. Ngambil tesis apa? Saya ngambil tesis masih bingung sih juga. Baru kemarin dipanggil. Kamu masih mau diterusin katanya? Kalau enggak ya udah aja, nggak bisa katanya. Ya udahlah Pak, saya kasih waktu 6 bulan perpanjang, dikasih waktu 6 bulan perpanjang. Bingung lagi saya dari awal lagi, doakan makanya kan. Siapa tahu kan dari sini saya dapat inspirasi. Sahabat The Master nih, ini kita doakan bareng sama-sama semoga art Gata Gusti ini selesai dalam waktu 6 bulan nih. Amin. S2-nya menjadi perempuan tangguh kembali, dan itu menjadi apa ya? Jangan lemah lah, jangan ragu kali ya, terus melangkah, terus berkarya. Ada satu pesan yang akan disampaikan terhadap Sobat Master terkait masalah hukum terhadap perempuan. Sobat Master semuanya, tadi saya disuruh pesan-pesan untuk khususnya perempuan. Untuk perempuan, jadilah tangguh. Apabila perempuan sedang dicoba, biasanya sedang diuji kehidupannya, tetap tangguh. Perempuan sedang dicoba, tetap tangguh. Ini satu kalimat yang sangat istimewa. Tangguh bro.
Oke, ini sahabat master jangan lupa ini acara kita itu dilaksanakan di hotel Novotel ya, dan didukung oleh salah satu kopi gangster juga nih sahabat. Kopi gangster. Jangan lupa di like, di Subscribe. karena gratis, tidak seperti bikin candinya. Iya. Dengan detik itu Ya, dengan saling pengacara aja. juga. Ini sahabat-sahabat master ini yang mau konsul dengan hukum bisa hubungi ke Teh. Di mana Teh kantornya? Saya ada di Jalan Wirangun-Angun 21 atau di Jalan Panaitan nomor 23. Oke, nah di penghujung ini tadi udah nyampaikan tidak perlu tangguh. Saya Teh, mungkin ada sebelum kita tutup closing statement Teh, ada yang ingin sesuatu yang terlewat. Satu lagi pertanyaan saya, siapa yang membentuk Anda sekarang seperti ini? Support yang paling besar. Ibu saya. Kenapa? Ibu saya. Kenapa dengan ibu? Ya ibu saya, makanya saya bilang yang selalu mendoakan agar saya memilih pekerjaan yang baik, membuat saya bahagia dan bermanfaat. Oke, masih ada ibu? Masih. Oke, alhamdulillah. Nah, ibu menjadi satu muara doa mungkin ya, menjadi perempuan tangguh dengan dibuktikan doa-doa ibu dijawab, dan ini akan dinikmati oleh pengacara muda kita hari ini. Semoga ke depan sobat master tetap berkarya, dan saya Kang Budi Langit Teh pamit ditemani oleh Saya Artra Gusti SHCLA. pamit izin, terima kasih, sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya. Siap. Thank you. Terima kasih ya Kak ya. Dadah. Diminum dulu, dicoba dulu ini. Lupa Teh. Lupa diminum Teh. Wah, Iya, Teh iya. minum. Aduh. Ini ayo, Ge. semangat ini. Pancing. Geger. Foto dulu. Sudah? Sudah. Sudah? Diminum dulu Teh. Saya mau minum dulu ya. Iya. Haus. Saya lapar.